kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna. Shalom, selamat pagi untuk kita semua yang hadir di dalam ibadah online pada hari ini. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita lebih lanjut, saya akan membaca satu ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Amsal 3 ayat 8. Ibadah online ini tidak akan menghalang kita jemaat Tuhan untuk terus memberi untuk Tuhan. Dimanapun kita berada, tangguk boleh dijalankan. Oke, mari saya akan baca Amsal 3. Dia katakan seperti ini. Perbuatanmu itu akan menjadi seperti obat bagimu yang menyembuhkan badanmu dan menyegarkan batinmu. Hormatilah Tuhan dengan mempersembahkan kepadanya yang terbaik dari segala harta milik dan hasil tanahmu. Mari jemaat kita bersama berdoa. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan, Bapa Syurgawi, Tuhan yang sangat baik. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, hari ini ya Tuhan kami dapat berkumpul. Walaupun dalam ibadah online ini ya Tuhan, dimanapun jemaatmu berada, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau berkati anak-anakmu, bungkusi dengan kuasa darahmu. Dijauhkan daripada roh-roh yang jahat. Biarlah fokus kami, biarlah kami diberi hati yang tetap bersuka cita. Memuji Engkau, menyembah Engkau sungguh dalam roh dan kebenaran. Mari Bapa Syurgawi, buka mata rohani kami, persiapkan kami ya Tuhan untuk terus memberi ya Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhan. Seluruh hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Ini ya Tuhan kami terus berdoa Bapa. Kami mau menyerahkan ya Tuhan orang-orang yang sakit pada saat ini ya Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini Tuhan, mari Engkau sembuhkan mereka, Engkau nyatakan mujizat bagi dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Mengalami kuasa dan hadir-Mu Tuhan sungguh nyata dalam kehidupan kami ya Tuhan sebagai orang yang percaya, yang berharap kepada Engkau ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi negara Malaysia, baik pemimpin-pemimpin dalam rohani. Kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Engkau pakai mereka ya Tuhan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu ya Bapa Syurgawi. Dan biarlah kami ya Tuhan sebagai orang-orang yang percaya terus ya Tuhan hidup dalam aman, dalam keadaan yang baik ya Tuhan, dijauh, dilepaskan daripada segala ikatan, penyakit-penyakit, COVID-19 apapun itu. Dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan Engkau melepaskan ya Tuhan, Engkau menjauhkan penyakit ini ya Tuhan. Di mana seluruh dunia hari ini ya Tuhan menderita ya Tuhan, tapi kami percaya ya Tuhan, di dalam Engkau ada mujizat ya Tuhan, di dalam Engkau ya Tuhan tidak ada yang mustahil ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan serahkan ibadah hari ini dari awal hingga berakhirnya. Sungguh nama Tuhan Yesus dimuliakan, diagungkan. Terima kasih, haleluya, terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa serta mengucap syukur. Haleluya, amin, amin. Haleluya, dimanapun kita berada jemaat Tuhan, mari kita sama-sama angkat pujian untuk Tuhan. Dan tangguk boleh dijalankan. Haleluya, praise the Lord. Haleluya. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Sungguh ku bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbanan-Mu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki.
Bapak Ibu, selain daripada menyenangkan hati Tuhan, karena Tuhan Yesuslah penyelamat kita. Hanya Tuhan Yesus yang kita sembah, yang kita agungkan dalam kehidupan kita. Karena itu kita bersyukur punya Tuhan seperti Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan kita teruskan menyanyi untuk Tuhan. Nyanyi dan bersorak bagi Dia karena Dia adalah Raja. Haleluya. Haleluya. Haleluya Lord. Haleluya Jesus. Haleluya. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Haleluya, aku mau bersuka. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Lord. Haleluya Jesus. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, haleluya Lord, ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersorak atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung-gunung, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus, Engkaulah penyelamat kami ya Tuhan. Tiada janji ya Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Engkau adalah Tuhan yang sungguh amat baik bagi kami, merencanakan perkara yang sangat indah bagi kami. Hanya Engkaulah penghibur kami, Engkaulah pelindung kami ya Tuhan Yesus.
Tiada yang lain, hanya Engkau penyelamat jiwa, kekasih jiwa kami ya Tuhan. Terpuji namamu Bapa, haleluya, haleluya. Biarlah kami semua ya Tuhan terus mengalami hadir dan kuasa-Mu Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Oh haleluya, terima kasih ya Tuhan kesempatan yang ada. Mari Tuhan Engkau terus memberkati ibadah kami ya Tuhan. Persiapkan kami untuk terus mendengar firman-Mu. Haleluya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kita semua sudah berdoa serta mengucap syukur. Amin, amin. Haleluya. Sekarang saya bagi masa pengkhotbah. Salam jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dan selamat hari Minggu. Selamat bertemu kembali di rumah Tuhan, sekalipun kita melalui kaedah online khotbah kita pada pagi ini. Saya percaya bahwa seluruh jemaat Tuhan akan diberkati dan pasti akan diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa untuk memulakan firman Tuhan. Kita berdoa, saya pimpin kita di dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, Allah yang baik, Allah yang begitu setia, Allah yang telah memelihara kami sepanjang minggu yang telah kami lewati. Sampai pagi hari ini kami dapat beribadah, kami dapat memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan itu Tuhan, kami percaya pada pagi ini seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada pasti akan diberkati melalui pemberitaan firman Tuhan yang akan mendorong, yang akan meneguhkan iman kami, memberi kepastian hidup dan juga keyakinan iman di dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa Tuhan supaya Roh Allah yang akan melayani kami berbicara kepada kami secara khusus melalui pemberitaan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, pada pagi hari ini saya rindu sekali untuk membawa kita dengan beberapa hal yang berkenaan dengan realiti kehidupan kita pada masa sekarang ini. Saudara, sadarkah saudara, masa sekarang apa yang kita hadapi berkenaan dengan realiti kehidupan manusia di akhir zaman ini ataupun akhir-akhir ini. Manusia sedang berhadapan dengan namanya realiti kehidupan yang telah menjadi suatu cabaran. Hidup dalam keadaan keputusasaan karena situasi, karena keadaan yang mereka sedang hadapi. Dan juga hidup dalam ketakutan dan keraguan-raguan. Saudara, dalam beberapa minggu yang lalu ini kita tahu peningkatan daripada penyakit-penyakit yang kita telah lalui sekian tahun ini, yang memberi ketakutan dan keraguan. Apa yang akan terjadi esok? Apakah ada keamanan? Apakah ada keselamatan? Ini terjadi saudara, yang melibatkan berbagai macam persoalan kehidupan. Seakan-akan hidup manusia pada masa sekarang ini dihadapi dengan berbagai macam persoalan kehidupan yang seakan-akannya tidak ada akhirnya, seakan-akannya tidak ada penghujungnya. Persoalan demi persoalan yang sedang dihadapi oleh manusia pada masa sekarang ini, yang akhirnya mengakibatkan manusia untuk mencari jalan singkat. Yang kita dengar banyak sekali pada masa sekarang ini, karena tekanan, karena depresi, karena stres, karena keadaan-keadaan yang mereka sedang hadapi. Seakan-akannya tidak ada masa depan, seakan-akannya tidak ada harapan. Manusia dalam keadaan kekecewaan, putus asa, tidak ada harapan. Inilah realiti kehidupan. Tetapi saudara, kita lihat bahwa di dalam firman Tuhan yang saya ingin bawa kepada kita, Roma pasal 8 ayat 37 berkata, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Haleluya saudara. Itulah yang dihadapi oleh manusia yang tidak mengenal kebenaran, tidak mengenal
keselamatan, tidak mengenal Kristus. Namun dalam Roma jelas menjadi suatu pengharapan kita, menjadi suatu kemenangan dan kekuatan kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Inilah keindahan, inilah keistimewaan orang percaya. 2 Korintus 1 ayat 17 ayat 7 mengatakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Inilah harapan kita. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang mengenal Kristus, yang menjadi orang percaya di dalam Kristus Yesus. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan, perhatikan, memberi kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Haleluya. Namun saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tema yang saya ingin bawa kepada kita pada pagi hari ini, yaitu hidup berkemenangan dalam Kristus. Hidup berkemenangan di dalam Kristus. Hidup berkemenangan artinya hidup yang telah melewati berbagai macam keadaan, persoalan, tentangan, dan akhirnya dia menang. Akhirnya dia dapat mengatasi segala persoalan-persoalan, mengatasi segala tentangan-tentangan hidup, dan akhirnya dia menang. Dan itulah yang kita katakan hidup berkemenangan di dalam Kristus. Kita lihat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15. Inilah teks yang saya ingin kongsi kepada kita, yang kita akan kupaskan bersama dan dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. 1 Korintus pasal 15 ayat 58. Hanya satu ayat. 1 Korintus pasal 15 ayat 58 yang berkata demikian, saudara. Karena itu, saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, ayat ini selalu mendorong, ayat ini selalu meneguhkan saya secara pribadi, dan itu sebabnya saya ingin kongsikan. Saya ingin sampaikan melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, yang berkata, karena itu saudara-saudara, seperti mana Paulus menyampaikan pesan ini kepada jemaat di Korintus. Dia katakan, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kita kembali melihat dulu latar belakang kitab Korintus. Dari latar belakang Korintus ini kita melihat bahwa Korintus merupakan kota yang menjadi provinsi, pusat provinsi Romawi pada masa itu. Terkenal sebagai pusat perdagangan, juga menjadi pusat pendidikan, pusat kebudayaan, dan pusat agama, terutama sekali Helenisme. Nah, dengan keadaan-keadaan dan perkembangan provinsi Korintus ini, ataupun kota Korintus ini, banyak keadaan yang sedang dihadapi mereka. Pengajaran-pengajaran, pendidikan-pendidikan, perdagangan-perdagangan, dan juga perkembangan budaya pada masa itu. Dan kita lihat ada satu pengajaran yang disebut dengan pengajaran Helenisme. Helenisme ini adalah gabungan daripada kepercayaan lama orang Mesir, orang Arab, dan juga orang-orang yang ada di sekitar itu, dan juga orang Yunani. Nah, ini kepercayaan-kepercayaan lama
yang sudah berkembang di kota Korintus, yang menjadi suatu ancaman bagi iman orang Kristen yang ada di Korintus. Dan bagian yang sangat menyedihkan, di mana ajaran-ajaran ini didominasi oleh Akrokorintus. Ini sesuatu kepercayaan Dewi Asmara dengan sifat abnormalnya. Dewi Asmara ini juga merupakan suatu kepercayaan pengejaran. Kepercayaan yang dibawa ke kota Korintus yang membuat banyak orang-orang percaya terpengaruh dengan pengajaran-pengajaran ini. Ini juga ada di dalam kota Korintus. Selain daripada pengajaran-pengajaran ini, selain daripada Dewi Asmara ini, keadaan-keadaan di antara orang-orang di Korintus sudah menjadi kacau. Di kalangan orang percaya terjadi perselisihan tentang pengajaran doktrin, yang akibatnya mulai memecahkan kesatuan jamaat Tuhan pada masa itu. Nah, dengan keadaan-keadaan inilah Paulus melihat sesuatu yang sangat penting. Dia perlu memberi pengajaran, dia perlu menegur, dia perlu menasihati mereka, supaya jangan mereka menjadi orang Kristen yang hidup di dalam kekalahan, hidup dalam keputusasaan, tidak ada jalan keluar. Tetapi Paulus hadir memberi pengajaran supaya iman Kristen, supaya gereja tidak menjadi kacau dalam situasi yang seperti itu. Apalagi muncul selain daripada Helenisme, muncul lagi pengajaran gnostisikisme. Gnostisikisme ini adalah bersifat rasionalitas, bersifat rasional, yang memberi pemahaman yang dapat dipercaya apabila dia masuk akal mereka. Dengan pemahaman tentang Allah yang adalah Allah yang omnipotent dan omnipresent kalau kita percaya. Tetapi Allah itu juga tidak kelihatan. Ini pengajaran-pengajaran yang muncul pada masa itu. Karena itulah Paulus memperhatikan ini suatu yang sangat penting. Dan juga karena berbagai penyimpangan-penyimpangan moral mengakibatkan tidak ada ketentraman di kalangan orang percaya, yang juga mengakibatkan perpecahan dan menggolong-golongkan mereka. Yang mengatakan saya golongan ini, saya golongan ini, kamu golongan ini. Akhirnya kesatuan di dalam tubuh Kristus sebagai gereja Tuhan mulai menjadi pecah. Nah, ini situasi yang mengakibatkan Paulus mau memberi pengajaran kepada mereka supaya mereka kembali menjadi umat yang percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen yang pemenang. Lalu Paulus menasihatkan jemaat di Korintus supaya tetap hidup di dalam kemenangan. Dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13 berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ini kata Paulus kepada mereka. Dengan latar belakang tadi, dengan keadaan orang Korintus tadi, Paulus akhirnya dia menulis surat ini dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Yang mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Haleluya. Dia memberi pengertian secara rasionalitas kepada mereka, bahwa apa yang kamu lalui ini, apa yang kamu hadapi ini, cabaran, tentangan yang kamu hadapi ini adalah hal yang biasa, tidak melebihi kekuatan kamu. Artinya kamu dapat mengatasi ini. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu.
Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Wow, luar biasa. Itu nasihat, itu kata-kata dorongan, kata-kata penghiburan dan kekuatan dari Paulus yang mengatakan, pada waktu kamu dicobai, pada saat kamu berhadapan dengan tentangan, cabaran dan pencobaan ini, Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya, Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, pasti ada jalan keluar. Artinya kita menjadi orang yang pemenang dan lebih daripada pemenang, sehingga kamu dapat menanggungnya, katanya. Jadi saudara, dalam konteks kita pada saat ini, apapun yang kita hadapi saudara, kita percaya bahwa Tuhan memberi kemenangan. Tuhan pasti memberi jalan keluar. Karena itu janganlah kita bersifat seperti orang duniawi yang akhirnya merasai bahwa itulah akhir daripada kehidupan. Tidak ada jalan keluar. Tetapi sebagai orang percaya, Tuhan Yesus, firman Tuhan mengatakan, Paulus memberitahu kepada jemaat di Korintus bahwa ada jalan keluar. Ada keselamatan. Dia pasti akan datang untuk menolong dan menunjukkan kepada kita jalan kemenangan ataupun jalan keluar. Nah, sekarang kita pergi kepada teks bahagian pasal yang ke-15 yang kita baca tadi. Ini merupakan suatu pengajaran Paulus tentang pengharapan orang Kristen setelah kematian. Oke, secara khusus pasal yang ke-15 ini, Paulus akhirnya dalam 1 Korintus ini memberitahu tentang keadaan orang percaya, orang Kristen. Waktu kita berhadapan dengan kematian sekalipun, ataupun mengakhiri hidup kita di dunia, dia mengatakan bahwa ada pengharapan bagi orang Kristen setelah kematian, di mana kita akan mengalami kebangkitan dan mempunyai hidup yang baru sebagai tanda kemenangan atas dosa dan maut. Kalau kita lihat ayat yang ke-54 sampai 56. Pasal yang ke-15 itu. Sampai pada satu tahap Paulus berkata begini. 54c dia katakan, maut telah ditelan dalam kemenangan. Dia katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Dia katakan sengat maut ialah dosa. Nah, akhirnya Paulus di dalam menjelaskan dalam 1 Korintus ini, dia berbicara kepada orang percaya di sana, menekankan tentang kematian, maut yang ditakuti oleh manusia. Dia katakan maut telah ditelan dalam kemenangan. Artinya sekalipun manusia berhadapan dengan maut, tetapi manusia, orang percaya pasti akan bangkit memiliki kemenangan di dalam Yesus Kristus. Dosa tidak dapat menguasai manusia lagi. Karena itu Paulus menjelaskan, memberi kepastian, hidup berkemenangan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudara, ayat ini, kalimat ini sangat-sangat memberi keyakinan dan harapan kepada kita. Bahwa orang Kristen mempunyai hidup dalam kemenangan dan ini suatu yang pasti. Karena itu apapun yang kita hadapi, bagaimanapun keadaan yang kita lalui saudara, kita ada pengharapan. Kita ada Yesus. Kita ada jalan keluar yang dituntun oleh Tuhan Yesus Kristus. Dengan itu, bagaimana memperoleh hidup berkemenangan
dalam Kristus. Ada 3 hal yang saya ingin sampaikan sesuai daripada ayat pembacaan kita. Yang pertama, ayat pembacaan kita tadi mengatakan, yang pertama berdiri teguh. Apa arti berdiri teguh? Berdiri teguh artinya kokoh, berpegang kuat kepada prinsip-prinsip ajaran Alkitab. Ataupun tidak berubah, berpegang kepada keyakinan iman kita di dalam Yesus Kristus. Saudara, apabila kita menjadi orang Kristen yang punya pendirian yang kokoh, mempunyai pendirian yang teguh di dalam Tuhan, kita tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh apapun ajaran, apapun perkataan, apapun pernyataan orang dunia. Kita tetap berpegang teguh, berdiri teguh di atas kebenaran firman Tuhan. Paulus memperingatkan jemaat untuk tetap berdiri teguh atas keyakinan iman dalam Injil. Berpegang kepada prinsip kebenaran Injil yang kita miliki hanya ada di dalam Kristus Yesus. Di dalam 2 Korintus pasal 4, 2 Korintus pasal 4 saya ingin membaca untuk kita. Dua Korintus pasal 4 ayat 4. Yang berkata demikian, 2 Korintus pasal 4 ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang ayat yang keempat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Saudara, Paulus menjelaskan di dalam bahagian ini bahwa orang Kristen harus hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam keyakinan oleh karena Injil. Karena itu kita tidak semudah itu dipengaruhi oleh ilah-ilah ataupun oleh ajaran-ajaran yang menyesatkan. Dan juga jangan dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang dan kebenaran yang menyesatkan. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Dan yang kedua adalah bagaimana kita memperoleh hidup yang di dalam berkemenangan. Yang kedua adalah jangan goyah. Yang pertama berdiri teguh. Yang kedua jangan goyah. Berdiri teguh dan jangan goyah. Artinya unmovable. Dalam kesenangan ataupun kesusahan tetap setia dalam bertumbuh di dalam iman. Ini yang disebut dengan berdiri teguh. Tidak goyah apapun yang akan terjadi. Kita tetap berdiri, berpegang teguh kepada kebenaran Injil, firman Tuhan yang kita yakini. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 28 sampai 29 berkata, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, berdiri teguh memberi pengertian kepada kita untuk meyakini bahwa percaya iman kita di dalam Kristus Yesus menjadi suatu fondasi dasar yang satu-satunya yang membawa kita untuk melihat kemenangan kita di dalam Yesus. Apapun yang akan kita lalui, keadaan apapun yang kita hadapi, kita tetap berdiri teguh di dalam iman kita di dalam Yesus Kristus. Yang terakhir, giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan. 3 poin. Pertama, yang kita baca tadi adalah berdiri teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan. Jadi kan pelayanan itu sebagai gaya hidup kita. Giat dalam pelayanan dimanapun kita, apapun yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai orang Kristen. Sekarang kita melihat dalam masa-masa ini, di norma baru ini, apa kaedah-kaedah baru di dalam pelayanan kita untuk menjangkau jiwa-jiwa yang baru. Janganlah kita merasa karena pandemik ini tidak dapat kita bergereja, kita tidak dapat bersama lagi dalam kumpulan-kumpulan yang besar, ya kita berhenti di situ saja. Tetapi saudara, daripada ayat ini giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan, artinya apapun yang kita hadapi, dalam situasi apapun kita, Tuhan pasti membuka jalan. Pasti ada cara kita untuk menjangkau jiwa-jiwa. Pasti ada cara kita untuk membangun, menguatkan satu dan yang lain. Dan ini suatu yang menarik, yang juga menjadi topik pembahasan di dalam Theological International Conference yang diselenggarakan oleh METS BM pada 22 sampai 24 bulan ini. Membahas apa strategi, apa kaedah-kaedah dalam pelayanan pada norma baru ini. Berkesan mana pelayanan yang kita gunakan digital ini, ataupun Zoom online dan sebagainya. Dan apakah kaedah-kaedah yang lain yang kita boleh gunakan untuk mencetuskan pelayanan-pelayanan baru di masa-masa sekarang ini. Karena itu giatlah selalu dalam pelayanan Tuhan, artinya dengan keadaan yang kita hadapi sekarang ini. Pasti ada cara yang bersifat creativity pelayanan yang dapat kita gunakan dengan kaedah-kaedah yang ada sekarang, kemudahan-kemudahan online sekarang ini ataupun digital pada masa sekarang ini. Apakah itu pelayanan pemuridan, pelayanan penjangkauan jiwa-jiwa baru, peneguhan iman jamaat. Ini adalah pelayanan-pelayanan yang Paulus katakan dalam konteks Paulus dulu dan dalam konteks kita sekarang adalah suasana yang kita lalui sekarang ini. Tetap dengan itu, giatlah selalu jadikan pelayanan itu sebagai gaya hidup. Di dalam Galatia pasal 6 ayat 9 mengatakan, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Itu juga satu pelayanan. Dimanapun kita berada, janganlah kita bosan untuk berbuat baik. Suatu hal yang sangat-sangat sederhana. Senyum itu juga berbuat baik. Sekalipun kita tidak berdekatan dengan teman-teman kita, dengan orang-orang ataupun neighbor kita, kita senyum dengan mereka, itu sudah perbuatan baik. Yang memberi semangat kepada mereka. Karena itu saudara, banyak cara. Kita jangan merasa jemu-jemu untuk berbuat baik. Janganlah kita merasa jemu-jemu untuk terlibat di dalam pelayanan Tuhan.
Janganlah kita merasa jemu-jemu menjadi saksi yang baik kepada orang lain. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu saudara, Paulus jelas mengatakan kepada jemaat di Galatia, mendorong mereka supaya jangan kamu jemu-jemu berbuat baik. Karena akan tiba waktunya nanti kamu akan menuai. Dan inilah pengharapan kita. Sebagai orang Kristen yang hidup dalam kemenangan, bahwa pasti ada jalan kita dapat menyaksikan kebaikan Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam iman, dan juga menjadi saksi yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Neighbor kita, tetangga kita, ataupun jiran kita. Orang yang sekantor dengan kita, orang yang sama office dengan kita, orang yang sebaya dengan kita. Berbuatlah baik. Menjadi saksi yang baik yang dapat mendorong iman orang-orang lain. Saudara, di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 2 mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini juga nasihat Paulus kepada orang percaya di Korintus, supaya mereka senantiasa memberitakan firman, dan ini adalah pelayanan. Siap sedia artinya melayani dalam apapun situasi yang kita hadapi, baik itu masa yang baik maupun masa yang tidak baik. Kita terus memberitakan Injil, menyaksikan kebaikan Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Nah, inilah yang merupakan sesuatu yang perlu ada pada seorang Kristen ataupun orang percaya. Giat selalu dalam pelayanan Tuhan, dalam pemberitaan Injil. Beritakanlah firman dalam segala keadaan. Tidak memilih waktu, tidak memilih golongan orang siapapun, beritakanlah. Dan inilah berita baik yang dapat menyentuh hati dan jiwa orang-orang percaya ataupun orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dengan itu saudara, sebagai kesimpulan daripada firman Tuhan ini, pada akhir-akhir ini kita berhadapan dengan berbagai cabaran seperti wabak pandemik yang semakin merisaukan, ekonomi yang tidak kokoh, politik yang tidak stabil, bahkan kepercayaan Kristen yang ditentang dari berbagai macam sudut. Mengakibatkan ketidakpastian kebenaran yang ada di dalam Kristus. Itulah cabaran yang seakan-akan yang menggoncang keyakinan dan keimanan orang percaya. Dengan berbagai macam sudut orang coba melemahkan kekristenan. Dan juga keadaan harian kita yang merisaukan, yang akhirnya menjadi persoalan bagi sebagian orang. Tetapi saudara, Paulus menasihatkan supaya kita tetap berdiri teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jangan dipengaruhi oleh keadaan. Jadikanlah firman Tuhan sebagai penuntun hidup bagi setiap orang percaya. Saudara, firman Tuhan yang saya ingin kongsi kepada kita hanya sampai di sini. Dan itu kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Pujian dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, karena kebesaran dan kasih setia Tuhan yang telah menyertai kami sepanjang pemberitaan firman-Mu. Hamba sudah berhenti berbicara dan hamba percaya Roh Allah akan meneruskan pemberitaan firman ini. Roh Allah akan berbicara secara pribadi kepada setiap kami yang telah mendengar.
supaya meneguhkan kami dan meyakini kami bahwa kami adalah orang-orang yang pemenang dan orang yang hidup dalam berkemenangan setiap waktu. Terima kasih Tuhan. Pimpinlah kami dalam memasuki satu minggu yang baru lagi ke depan ini supaya kami semua tetap dilindungi oleh Tuhan, dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan daripada sakit penyakit. Apapun virus-virus yang sedang ditakuti masa sekarang ini, tetapi orang-orang percaya dilindungi oleh-Mu, dilindungi oleh Tuhan, dilindungi oleh Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, karena kami percaya bahwa kami adalah orang-orang yang hidup dalam berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Amin. Saudara, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita, mari kita mendengar berita sidang sebentar lagi. Shalom jemaat Tuhan, kita akan menyambut Hari Penghargaan Pekerja Sepenuh Masa pada 26 September. Maklumat-maklumat lanjut akan disiarkan dalam pengumuman gereja. Harap maklum bahawa pejabat gereja akan dibuka setiap minggu dari hari Selasa ke Jumaat 9 pagi hingga 4 petang. Servis gereja juga akan berterusan melalui online dari channel YouTube kita Pelita Creatives. Setiap hari Rabu, BM Pelita akan berdoa bersama-sama melalui doa syafaat. Perkara yang akan didoakan akan diumum melalui WhatsApp. Mari kita terus mendoakan satu sama lain. Persepuluhan dan persembahan boleh diberi melalui cek, deposit tunai dan online banking ke akaun gereja kita. Butiran gereja adalah seperti berikut. Jika Anda telah membuat pemberian, sila maklumkannya kepada bendahari gereja kita, Deacon Richard Pengiran. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat hari jadi kepada mereka yang menyambut pada bulan ini. Kami berdoa semoga Tuhan sentiasa memberkati Anda dan keluarga Anda. Maka sampai di sini sahaja berita sidang kita minggu ini. Jumpa Anda minggu hadapan. Terima kasih karena bersama dalam kebaktian minggu ini. Dan kita harap supaya kita boleh bertemu lagi pada minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Haleluya. Amin. Amin.